Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Trasanti Official dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, saya saat ini berada di Dusun Cedak, Kecamatan Bandongan, Desa Sidorejo. Kali ini saya akan berkunjung ke makam Waliwo, yaitu adalah makam Simbah Abdul Ghani, yang menurut konon ceritanya memiliki ilmu rawa rontek yang bila dibunuh tidak mempan dan bisa dibunuh dengan cara, kalau bahasa saat ini adalah dimutilasi, ya, dipisahkan organ-organ tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya. Ya, menuju ke makam kita harus melewati persawahan yang berada di sebelah timur Dusun Cedak. Lumayan agak jauh kita berjalan sambil melihat sekelilingnya pemandangan. Sebelah kanan sawah, sebelah kiri sawah. Nun sewu, Pak. Bare malu tanglet. Dan kita bertanya dulu kepada orang. Gumuk pundi nggih? Oh, tol lurus mawon. Oh, nggih. Sun nggih. Setelah bertanya ternyata benar, di sini adalah jalannya menuju makam. Ya, kita menuruni area sawah. Banyak pepohonan kelapa. Ya, kita coba turun. Ya, di depan kita lihat ada kayak gubuk untuk orang-orang atau petani beristirahat. Ya, dan banyak juga itu serabut kelapa. Pemandangannya lumayan indah dan udaranya juga sejuk di area persawahan ini, karena di sini sekitaran jam 10 pagi saya kesini. Nah, ini kita akan sampai ke Gumuk. Ayo kita pergi ke atas untuk berkunjung ke makam Waliwo Simbah Abdul Ghani. Kita melewati jalan setapak yang kayaknya tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Tapi kalau sudah terbiasa lewat sini, ya mungkin bisa. Kalau yang belum pernah, ya takut saja, karena di sini suasananya sepi dan sebelah kiri saya ini adalah kayak jurang.
Ternyata sepi, tidak ada orang satupun di sini yang saya temui di pagi ini. Nah, itu sebelah kiri saya itu seperti jurang. Kita lanjutkan perjalanan sambil melihat sebelah kiri banyak pohon bambu petung. Bisa kita lihat di depan ada penampungan air yang saya juga belum tahu untuk dialirkan kemana penampungan air ini. Banyak potongan bambu berserakan. Di depan ada perkebunan ketela kayaknya ini. Nah, itu kita sampai ke makamnya sudah kelihatan. Nah, ini sepertinya bebatuan, ada bebatuan beberapa dan ada bata yang ukurannya besar. Ini batu atau batu bata ya, yang sepertinya bebatuan candi mungkin. Apakah mungkin di sini dulunya ada candi? Mari kita lanjutkan melihat-lihat sekeliling makam. Ini betengnya, dulu belum ada dibangun beteng. Kata warga setempat baru ini dibangun beteng dan belum jadi kayaknya. Beliau mempunyai murid, yaitu bernama Nyai Azizah dan Nyai Fatimah, yang makamnya berada di Desa Trasan, Dusun Sengon. Ya, ini kita menuju ke makamnya dulu ya. Dalam video ini makamnya itu berada di kebun salah satu warga. Cuma ada 2 makam. Seperti itulah makamnya yang masih sering dirawat, sering diziarahi ya. Sebelah sana adalah makamnya Mbah Tulghoni ya. Kalau dari makam sini makam sini melewati, kalau mau ke makam Mbah Tulghoni ya sebelah sana makamnya, harus melewati sawah dulu dan menyeberangi sungai dan baru naik ke gumuk. Seperti inilah kondisi makamnya murid dari Mbah Abdul Ghani, yaitu Simbah Nyai Azizah dan Nyai Fatimah, yang konon masih kerabat keraton Yogyakarta.
kita kembali ke makam Mbah Abdul Ghani. Ya, coba kita masuk. Banyak pepohonan bambu petung di area sini, area makom. Coba kita masuk ke makamnya. Ada bebatuan dan ada juga yoni. Dan saya juga tidak tahu kenapa ada gelas di sini. Nah, untuk apakah gelas ini? Dan sepertinya di tempat lingga ini terdapat air ya. Seharusnya ini tempat lingga dan lingganya sudah entah kemana hilang dan terisi air, mungkin air hujan atau air apa saya tahu. Nah, ini makamnya Simbah Abdul Ghani yang memiliki ilmu rawa rontek. Nah, dari cerita zaman dulu saya kecil, Mbah Abdul Ghani yang ada di sini itu bagian perut atau bagian gembungnya. Dan konon ceritanya kalau di bagian gembung ini warganya tidak mungkin akan kelaparan atau kurang makan atau susah makan, karena di dekat makam ini sekelilingnya semua dikelilingi oleh sawah yang alhamdulillah panennya juga bagus-bagus. Nah, ini ada pohon yang mungkin dibuat duduk. Inilah dulu ceritanya orang setempat, belum seperti ini, belum di keramik, belum ada betengnya, masih alami. Dan sekarang udah direnovasi menjadi begini suasana makamnya Simbah Abdul Ghani. Memang sekelilingnya itu banyak pepohonan bambu petung ya. Ada umbul-umbul apa itu, bendera atau umbul-umbul itu yang ada di sana. Nah, atau hiasan, kembali lagi ke batu yang saya kira ini bisa jadi batu candi ya. Ukurannya besar-besar seperti batu bata, dan ini ada kayak tempat duduk dari batu. Kembali lagi
ke cerita Mbah Abdul Ghani yang dipercayai di sini adalah makam perutnya atau gembongnya yang berada di sini, yang dari ceritanya daerah sini tidak mungkin kekurangan pangan. Sampai ke sekecamatan Bandungan itu tidak akan kekurangan pangan. Mungkin mencakup luasnya area Magelang khususnya. Nah, ini adalah Batu Yoni yang ceritanya dulu buat selamatan ditaruh di sawah-sawah. Tapi sekarang ini sudah ini ada kerannya ya, bukan dari batunya tapi dari belakang itu pralonya. Maksudnya dikasih keran ini bertujuan untuk peziarah yang akan masuk ke sini dan belum berwudu atau bersuci bisa wudu di sini ya. Ini sudah di keramik semua. Dalamnya cuma ada satu makam di sini ya, makamnya Mbah Abdul Ghani, yang konon ceritanya beliau wafatnya itu dibunuh dan dimutilasi menjadi 4 bagian, yang menurut cerita dari kepala sampai leher berada di Purworejo, yang menjadikan daerah di Purworejo banyak orang yang pintar karena di sini ada kepalanya Mbah Abdul Ghani ini. Dan yang kedua, tangannya yang menurut konon cerita berada di Jepara, yang terkenal dengan kota ukir. Mungkin dari situ karena di sana terdapat makam tangan Mbah Abdul Ghani ini, dan banyak orang sana membuat kerajinan dari kayu yang diukir. Dan yang ketiga di sini, yaitu bagian perutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang keempat itu kakinya. Menurut cerita kakinya berada di Yogyakarta. Oh, ini yang tadi tempat air. Mungkin tempat air ini dialirkan untuk yang pralon di makam tadi untuk wudhu ya.
karena tidak bisa membuat sumur mungkin di sana dan harus dialiri air dari sini. Melanjutkan cerita yang tadi, kakinya berada di Jogja. Menurut cerita, banyak orang-orang di Yogyakarta yang berjualan berjalan kaki, dan mungkin karena kakinya Mbah Abdul Ghani berada di sana, jadi orang sana kakinya kuat-kuat, mungkin seperti itu ya. Menurut cerita juga, zaman dulu orang Jogja itu jualannya sampai ke Magelang. Ada yang percaya seperti itu. Dan ya mungkin saja karena kakinya berjalan itu kuat ya. Kalau jualan banyak yang berjalan. Mungkin cerita singkatnya seperti itu, Mbah Abdul Ghani. Yang memiliki ilmu rawa rontek. Dan menurut cerita, beliau dibunuh oleh kerabatnya sendiri karena ada macam masalah gitu. Dan Mbah Abdul Ghani berbicara kepada saudaranya itu, kalau mau bunuh saya harus dipisah-pisahkan, seperti itu. Kalau zaman sekarang dimutilasi menjadi 4 bagian ya. Kepala, tangan, badan, dan kaki. Ya, kita menuju jalan pulang, melewati jalan yang tadi. Itulah pemandangannya gumuk makam Mbah Abdul Ghani. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat semua yang mau berziarah ke sini bisa lewat jalan ini ya. Makam ini berada di sebelah timur Dusun Cedak, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan jujur saya sendiri juga baru sekali ini dan baru kali ini bisa meluangkan waktu untuk berkunjung, dan semoga bisa berziarah lain waktu ke makam Mbah Abdul Ghani ini. Di sana kita melihat ya, ada bebatuan candi, ada zoni, dan mungkin saja dulunya di sini ada candi, dan itu batunya itu tadi sisa-sisa, mungkin sudah hilang atau gimana.
tanaman padi di sini ya, itu yang kuning-kuning yang mau panen. Ya bantah saja kalau tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kekurangan pangan. Di Kecamatan Bandungan ini yang banyak orang bekerja sebagai petani. Ini mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah tutur kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.